Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, sekarang kita akan mempraktekkan pembuatan pupuk organik padat yang nantinya akan kita gunakan sebagai media untuk penanaman di media vertikultur. Nah, kita membuat pupuk organik padat ini dengan ukuran panjangnya 1 meter, kemudian lebarnya 75 cm dan kedalamannya 30 cm. Ini gunanya untuk menyusun bahan-bahan yang nantinya digunakan untuk membuat pupuk organik padat. Nah, bahan utamanya terdiri dari ini, di sebelah ada kotoran sapi ya. Jadi ini adalah feses sapi, kotoran sapi sebagai bahan utama dari pembuatan pupuk organik padat. Nah, setelah kotoran sapi kita punya jerami ya. Nanti lapisan pertama kita gunakan jerami. Ini jerami sebagai lapisan pertama. Kemudian setelah jadi jerami itu sebagai ngalasin lubang ya, ngalasin lubang agar nanti kalau hujan tidak tercuci ya, kalau hujan tidak tercuci pupuknya sehingga nutrisinya hilang mengikuti air hujan. Jadi kita beri alas jerami dulu supaya bisa menahan nutrisi dari cucian oleh air hujan. Nah, setelah nanti jerami dimasukkan, baru dimasukkan ini bahan utamanya, kotoran sapi, kira-kira ketebalannya 20 cm, masuk ke dalam lubang, yang lubangnya kedalamannya 30 cm. Nah, nanti setelah itu baru kita tambahkan bahan-bahan. Ini ada mikroorganisme lokal yang ada di video sebelum tayangan ini. Pembuatannya caranya ada di situ. Mikroorganisme lokal ini sebagai tukang masak dalam pembuatan pupuk organik padat. Nah, mikroorganisme lokal ini membutuhkan energi atau makanan itu dari ini ada air bekas cucian beras. Ini air bekas cucian beras. Kemudian nanti kita berikan gula di atasnya. Setelah itu kita berikan bahan tambahannya. Di sini ada pisang. Pisang ini gunanya untuk membuat tanaman cepat berbunga dan berbuah. Juga untuk pertambahan. Kemudian yang ini ada pon-pon. Di sini saya gunakan laos ya, beberapa laos. Kemudian di sini ada daun bambu. Daun bambu ini mengandung unsur K yang dia akan memperkuat daun dan batang dari gigitan serangga. Kemudian setelah itu kita berikan lagi kol atau mikroorganisme lokal ini yang nanti kita cairkan ya 4 kali lipat. Kemudian mikroorganisme lokal ini kita berikan air kelapa ya sebagai makanannya. Kemudian nanti setelah semua masuk kita akan tutupi dengan jerami lagi. Setelah tutupi jerami kita tutupi dengan ini. Kalau punya terpal ibu bisa menggunakan terpal, tetapi saya tidak punya terpal sehingga saya menggunakan karung plastik yang saya sambung ya. Gunanya untuk apa? Supaya menutupi dari air hujan, tidak tercuci oleh air hujan. Kemudian ini sudah pisau untuk potong-potong. Kita akan menaruhkan jerami sebagai lapisan pertama yang untuk menghalangi pencucian dari air hujan. Seandainya terjadi hujan, maka bahan-bahan pupuk tidak akan tercuci oleh air hujan. Sehingga kita perlu berikan alas jerami. Kemudian kita masukkan bahan utamanya, yaitu feses sapi atau kotoran sapi. Proses meratakan materi bahan pokoknya supaya pupuknya nanti menjadi kaya nutrisinya itu merata. Yaitu kotoran sapi. Sekarang kita masukkan mikroorganismenya. Jadi ini mikroorganisme lokal yang sudah kita buat kemarin, itu kita campuri, kita encerkan menjadi 4 bagian, jadi 4 kali lipat. Sekarang kita akan masukkan ini, kita ratakan ke atas bahan.
Kemudian kita beri makanan untuk mikroorganisme lokal ini supaya dia bisa bertumbuh dengan air cucian beras. Kita berikan potongan-potongan pisang ya. Ini sebagai pengkaya unsur P. Jadi untuk pembungaan dan buah. Kemudian ini kita masukkan salah satu kompon ya. Bisa kunyit, bisa jahe, bisa laos. Nah, saya memilih laos karena ini juga sekaligus bisa sebagai pestisida. Bisa juga dengan daun-daunan hijau ya. Nanti ini yang saya campur dengan daun trending. Nah, daun apa? Orok-orok ya, daun orok-orok. Atau ini sebagai legumnya. Jadi ini nanti sebagai pengkaya untuk membuat unsur N. Unsur N itu fungsinya untuk menghijaukan daun. Kita tutup lagi pakai daun bambu sebanyak mungkin. Setelah daun bambu kita masukkan lagi mol atau mikroorganisme lokal yang kedua, kita cairkan dulu. Ini yang kemarin kita buat dari nanas ibu-ibu. Kita cairkan agar menjadi 4 kali volumenya. 4 kali lipat. Siramkan merata sebagai tukang masak bahan-bahan yang ada di bawahnya. Kemudian tukang masak ini kita beri makan supaya dia giat dalam memasak makanannya. Kita beri makanan dengan air kelapa. Ini makanannya yang pertama, air kelapa. Kemudian makanan selanjutnya ini air gula pekat ya. Tapi air gula pekat ini bisa diganti dengan molasses, molasses blok ya, dari industri pembuatan gula yang bisa memberikan energi. Nah, setelah itu yang terakhir kita tutupi dengan jerami kembali. Tutupan sebelum kita menutupnya dengan tutup yang paling atas, yaitu terpal atau karung ya. Kalau jerami ini unsurnya lengkap bapak-bapak ibu-ibu, tapi kandungannya tidak banyak ya. Ini mengandung unsur NPK, tetapi kandungannya tidak banyak. Tapi supaya nutrisinya. Setelah bahan ini semua kita masukkan, lapisannya tadi urutannya mulai dari bahan utama, kemudian mikroorganisme lokal sebagai tukang masak, kemudian makanan mikroorganisme, kemudian bahan pengkaya tadi ada pisang dan laos, juga daun bambu, kemudian kita masukkan lagi mikroorganisme lokal atau tukang masaknya, kemudian sumber energinya, gula dan air kelapa, dan kemudian daun bambu lagi, kemudian kita tutup dengan jerami. Nah, sekarang kita tutup pada tutupan yang terakhir, kita menggunakan sarung plastik. Ini untuk menahan air hujan supaya tidak terjadi pencucian saat ada hujan. Karena kalau terjadi pencucian maka nutrisinya akan lari masuk ke tanah. Nah, proses awal ini sudah selesai. Selanjutnya kita tunggu 3-6 hari, dibiarkan saja. Nah, setelah itu hari ke-6 harus dibalik. Dibalik fungsinya untuk apa? Supaya suhunya tidak terlalu tinggi, karena kalau suhunya terlalu tinggi bakterinya akan mati sehingga pembuatan pupuk gagal.
juga untuk meratakan kandungan nutrisi ya, agar menyebar merata begitu. Nah, kembalikan atau pengadukan ini sebetulnya dilakukan setiap hari atau 2 hari sekali sampai atau 1 bulan lamanya. Nah, setelah itu pupuk akan bisa digunakan ya. Ciri-cirinya pupuk matang itu setelah antara 3 minggu sampai 1 bulan, kalau teksturnya remah, jadi semua sudah merata, remah begitu, nah itu bisa kita gunakan. Ini nanti kalau sudah jadi akan kita gunakan sebagai media tanam di rak vertikultur yang akan kita gunakan untuk menanam tanaman obat. Mungkin untuk tutorial ini cukup sekian dulu, nanti dilanjutkan pada tutorialnya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.